di ruang sebelah turun. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu. Suruh pulang. Jangan Itu ditampar. pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib. Pertanyaannya, yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Wah, kasusnya ini semakin melebar kemana-mana ya, tentang SMA 1 Cimarga yang sempat dikabarkan si anak ini merokok di lingkungan sekolah, namun digampar sama gurunya ya, sama kepala sekolahnya. Dan ini tuh sampai beritanya tuh ke TV nasional, dan di TV nasional ini ada seorang guru dan Pak Ronald yang sempat beradu argumen ya. Kayaknya nih semakin memanas semakin kesini ya, dan Indonesia ini semakin kesini semakin kesana gitu kan, karena di sini posisinya tuh kita itu tidak membenarkan ya, artinya seorang guru menggampar anak muridnya ya, dan tidak juga kita tuh membenarkan seorang anak murid merokok di sekolah tuh cuma sekedar diomongin, karena ya menurut aku kalau masih seusia segitu tuh masih lumayan susah gitu kan, sekarang diomongin, ditegur, besok begitu lagi ya. Daripada berlama-lama, mending kita langsung nonton aja yuk video yang berikut ini. Jaga moral dengan tamparan itu gimana ceritanya? Jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu. Suruh pulang. Enak lah kalau dia suruh pulang mau kalau pengennya. Pertanyaannya, yang membutuhkan perokok siapa? Kita tidak membutuhkan perokok. Yang artinya sudah semua habis sama apa? Pelanggaran dalam konteks dalam konteks ini dalam rangka merokok. Karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Iya betul. Di sini Pak Ronaldnya aja udah nggak sabar ya, maksudnya emosian gitu gimana ngadepin anak-anak di sekolah. Memang mungkin berapa jauh dari kita. Ini kan katanya gurunya kan tuh kepala sekolah dari itu ya. Baru kepala sekolah nampar. Memang dia kepala sekolah di depan matanya. Proses pencerahan emosi jangan dia kepala sekolah pecat. Waduh, enak bener. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka menegakkan disiplin itu bukan bagian dari penegakan, tetapi bagian dari pembenaran. Oh. Dalam hal ini ya, Gini ya Pak ya, Ronald itu ya, karena dia belum pernah ngerasain ya namanya jadi guru ngajar gitu kan ya. Jadi mungkin pemikiran Pak Ronald ini simple gitu ya. Ya sudah, anak yang merokok langsung diomongin, langsung disuruh pulang gitu kan. Besoknya orang tuanya suruh kesini. Padahal nggak sesimpel itu ya. Ada juga yang orang tuanya tuh tipe yang nggak marahin anaknya gitu kan ya. Ya sudahlah, pastinya ada gitu kan yang tidak memakai kekerasan gitu kan ke anaknya, cuma diomongin. Nah, si anaknya nih ngebangkang karena di sekolah dia cuma ditegur, sama emaknya juga dia cuma diomongin doang. Begitu lagi nanti bentukannya, yang mau jadi apa nanti nih ya kira-kira Indonesia ya kalau begitu cara ngedidiknya ya. Dan nggak memang semuanya harus pakai kekerasan ya, intinya tuh cukup sekali gitu kan, biar si anak itu tidak melakukan hal yang sama lagi di sekolah. itu menjaga moral ya. Jaga moral dengan tamparan itu gimana ceritanya? Jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu. Suruh pulang. Kok kamu merokok? Mending pulang aja kamu daripada merokok di sekolah. Langsung pulang. Boleh pulang apa? Itulah kurang lebih memang seperti itulah suasana di sekolah ya. Anak yang nakal itu ya, anak yang membangkang lah ya kurang lebih. Jadi kalau dia udah melakukan kesalahan terus cuman sekedar ditegur, mending kamu pulang.
Ya mending pulang beneran kalau dia mah. Kan nanti tinggal jawab, kenapa kamu pulang? Kalau ditanya orang tuanya kan, disuruh guru. Karena dia melakukan kesalahan. Jadi ya udah nanti tetap gurunya aja yang salah di sini posisinya. Lagi dan lagi minimal tanggung pelanggaran HAM di masyarakat tak berarti itu peristiwa Ya gimana? disampinginya. Nanti kalau guru ini negor, waduh ngeri juga kan dipecat. Sedangkan mungkin ini cuma mata pencaharian dia dari sini, terus dipecat gara-gara kesel gitu kan. Jadi dibiarin aja sekalian. Di sisi lain ada satu penjaga anak dari dunia mana membela bocah-bocah ini. Lah iya, makanya itu jangan ya anak udah tahu salah, jangan merasa nanti anak-anak, waduh ngeri sih bener aja ya, karena anak-anak zaman sekarang zaman dulu aja ya ada aja yang nakal itu dihukumnya luar biasa gitu kan, sampai ada yang bersihin halaman sekolah, ada yang bersihin WC, apalagi ini sekelas merokok gitu kan ya, gitu-gitu ada yang ngebela gitu kan, tambah apa nggak ngeri bahaya gitu ya anak-anak zaman sekarang ya, karena udah tahu salah malah udahlah tenang aja Pak Ronald juga nggak apa-apa gitu kan, cuman suruh pulang paling juga. Itu semua pemikirannya anak-anak tuh seperti itu. Pas malam saya aku ceritanya anak orang sekolah itu sudah melanggar tindakan tindakan saya kira apa dia ada perasaan bahwa dari guru dari yang apa ya kan karena si anak ini maaf kalau tentang belajar aja anak ini anak yang nurut pada aturan sekolah Gondrong. si anak ini betul ekspresi yang merawat menunjukkan bukan anak yang cukup smart ya maju anaknya tanpa memperhitungkan bahwa anaknya salah bagaimanapun terdidik sekolah aja dengan yang lebih parah adalah sikap mengambil alih besar anak oleh orang tua jadi anak ini tentu tidak akan punya keterampilan menyelesaikan masalahnya sendiri karena dulu selalu harusnya saya sudah menikah cara seperti ini jelas akan membuat tidak punya kemampuan tidak punya keterampilan menyelesaikan masalah. Betul. Budaya lain bersikap over ketika anak punya masalah. Iya. Hanya masalahnya apa? Bantu anak menyelesaikan masalah, bantu anak menyelesaikan satu tahapan penyelesaian masalah yang lakukan mendampinginya ketika anak punya masalah. Alih masalahnya dan maju dialihkan. Seperti apa? Iya, bener banget ya. Bener banget kata ibu psikolog ini, anak itu jangan dibantu ya permasalahannya gitu. Kita tuh cukup menemani gitu kan ya. Kalau anak ini bikin salah, kita tuh cukup jangan malah ngikut-ngikutan. Anak udah tahu salah malah ngikut-ngikut membenarkan gitu ya. Artinya kurang lebih seperti itu. Ya intinya harus cukup tegas gitu kan ya. Yang penting itu sebagai orang tua mendampingi aja. Makanya kalau Aji nemuin anak aku di sekolah Aji mau ngapain? Salah ngomong. Ya. Makro. Ya boleh. Jangan. Ngeri. Iya. Jadi kalau nemuin anak rokok di sekolah Ibu ngapain? Biar jangan rokok lagi karena resikonya Iya, betul. Kalau anaknya dengar ditegur doang. Boleh nih di spot jam. Biar tambah pedot.
Iya. Jadi wajahnya cerah, giginya yang sakit. Mau diapain? Iya. Iya. Semuanya jawabannya kayak lagi nahan ya. Oke, Mariko. Kalau ketemu anak yang mau sekolah, mau diapain sama Mariko? Diajak ngerokok bareng. Oh iya, nasehatin ya Pak Ayais. Ada aja. Oke. Kalau pagi dengan anak-anak di sekolah, wajib Skor. Oh iya. Boleh, boleh. yang pastinya kita ya. Jadi pembinaan kemudian kami harus menghubungi orang tua juga supaya semangat nanti akan bersekolah di sekolah gitu. Oke ya, jadi intinya tuh di sini intinya guru-guru juga ngeri ya sekarang untuk semena-mena, bukan semena-mena sih atunya, sebenarnya lebih ke ya sudahlah daripada nanti urusnya panjang lagi ke hukum lagi gitu kan ya, karena memang di sini undang-undang tentang perlindungan guru itu ya maksudnya itu cukup ini gitu ya, beda sama perlindungan anak gitu kan ya, padahal di sini posisinya kalau anaknya yang salah ya nggak bisa ditegur, udah ditegur berkali-kali masih begitu, guru siapa coba yang nggak kesel? Kalau untuk di sekolah kan kasihan nanti dia ketinggalan pelajaran gitu kan ya. Ya udah pokoknya mah intinya untuk anak-anak semua yang di sana yang masih sekolah jangan ngerokok ya, kasihan pertama sama guru kalian, pasti kalian juga nanti kalau jadi guru ngerasain tuh keselnya kayak apa ngelihat anak muridnya ngerokok di lingkungan sekolah nggak bisa diomongin, pasti greget gitu kan ya. Nah jadi saling biar enak gitu kan ya, gurunya juga nasehatinya nanti nggak perlu pakai kekerasan kan si anaknya, karena si anaknya nggak merokok gitu kan ya, semuanya bisa diomongin dengan cara baik-baik ya. Pokoknya jauh-jauh deh merokok sebelum waktunya ya, kalau kalian belum bisa cari duit sendiri gak usah merokok dulu mendingan kalau kata aku ya. Oke, sekian dulu berita aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.